Yo yo yo, barudak. Balik lagi sama Dewek si Obet di channel Dudidam 20. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul CBGB. Film drama biografi ini dirilis pada tahun 2013. Film yang berdurasi 101 menit ini disutradarai oleh Randall Miller dan dibintangi oleh Alan Rickman, Malin Akerman, Tidak Pakai Kundang, Justin Barton, Kyle Garner, dan beberapa artis Hollywood nusajen. Film diangkat dari kisah nyata Hilly Kristal di New York. Di awal konsepnya sebagai tempat untuk country, bluegrass, and blues, hingga akhirnya menjadi tempat kelahiran musik punk underground. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Di awal film yang berlatar tahun 1972, kita diperkenalkan pemeran utama kita yaitu Hilly Kristal. Terlihat ia sedang menjalankan sidang pengajuan atas kedua kalinya bangkrut dalam usaha. Ia bercerai dan mempunyai 2 anak. Hakim memberi saran agar menjalankan bisnis yang lain. Dengan penuh keyakinan, Hilly dengan anjing peliharaannya yang bernama Jonathan menyusuri kota sambil melihat toko kosong untuk usaha barunya. Ia terus mencari dan melihat toko yang akan dijual. Saat sedang berjalan, Hilly mendekati seorang pria yang sedang menyambungkan senar biolanya. Ia bernama Idaho, seorang pecandu narkoba. Hilly mengajaknya untuk minum segelas bir. Di dalam bar yang terlihat sunyi dan sepi, Hilly dan Aido sedang berbincang. Hilly bertanya mengapa di bar ini tidak ada live musik. Hilly berpikir bar ini sangat cocok untuk pertunjukan musik. Namun Aido mengatakan tidak ada yang peduli dengan musik di tempat ini. Terlintas dari pikiran Hilly ingin membeli tempat bar ini untuk usaha barunya. Namun ketika tenar menanyakan apakah ia mempunyai uang, terlihat Hilly tidak mengatakan sepatah kata pun. Di suatu hari, ia bersama bestinya yang bernama Murph Ferguson. Hilly pun mendatangi kediaman ibunya. Ia pergi ke sana berniat untuk meminjam sedikit modal untuk membeli bar tempat yang ia ingin memulai usaha barunya. Singkat cerita, setelah Hilly mendapatkan pinjaman dari sang ibu, sesuai rencananya, ia membeli bar tersebut. Terlihat ia sedang berbenah untuk bar barunya. Tidak lama kemudian, ketika Hilly memasak, datang anak pertamanya yang bernama Lisa. Ia tidak melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya dan memutuskan untuk tinggal sementara di dalam bar milik ayahnya itu. I'm dropping out of school, Dad. Well, you shouldn't. But I can't afford it. So that's my fault? Yeah. Sesuai idenya yang akan membuat pertunjukan musik, mereka bekerja sama membuat panggung di dalam bar. Di benak Hilly, ia hanya terlintas musik bergenre country and blues. Namun, Murph tidak meyakini dengan genre tersebut akan ramai di kota New York. Dengan idealis yang tinggi, Hilly tetap mempertahankan idenya dan disinilah bar tersebut diberi nama CBGB, yang artinya Country, Bluegrass, and Blues. It's the only bar in the city with Fresca on tap. Yeah, but they should kill you. Tidak lama kemudian, setelah Hilly memasang nama CBGB, datang 3 orang pria dan memastikan bahwa di dalam bar tersebut menyediakan panggung. Yang tidak lain ketiga pria itu adalah grup band television. Mereka bersedia perform dan meramaikan bar Hilly. Hilly menanyakan genre band tersebut. Namun pria itu hanya menjelaskan bahwa bandnya beraliran baru, terinspirasi dari country and blues, sedikit keras, merdu, dan pemberontak, ujarnya. What kind of music do you play? New music. A little rock, a little country, a little bluegrass, a little... Percakapan pun dimulai di dalam bar dengan sang manajer. Sang manajer sedikit meyakinkan bisa membuka peluang bisnis dan menghibur para pengunjung di bar tersebut. Hilly pun tidak yakin dan mengapresiasi dengan apa yang mereka lakukan dalam bermusik dan ingin melihatnya secara langsung. At Radio City.
Adegan berikutnya, Hilly berpikir untuk mencari orang yang ahli dalam mengatur sound engineer. Dia pergi ke sebuah pasar dan bertemu seorang pria. Mereka berbincang dan saling berbagi pengalaman. Pria itu bernama Taksi, mantan musisi yang memutuskan berhenti karena gitarnya dicuri. Lalu Hilly memberi dia pekerjaan untuk menjadikan ia menjadi sound engineer di bar miliknya. I have a position in my club. Are you paying? Taksi pun mulai bekerja di bar milik Hilly. Ia dipercaya mengatur sepenuhnya sound. Terlihat band Television pertama kali menginjakan panggung CBGB untuk mengikuti audisi. Namun, Hilly terlihat bosan karena band tersebut bukan genre yang Hilly harapkan. Ia pun keluar bersama Marv. Hilly sedikit merenung lalu ia menyarankan untuk mengganti nama barnya karena band tersebut bukanlah musik country yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. What do you think? I don't care. It doesn't matter to me. I don't care. I never think about it. Keesokan harinya, Hilly hendak berbelanja. Ia tidak bisa keluar dikarenakan ada seseorang yang sedang tidur di depan barnya. Ia pun keluar melalui pintu belakang. Ketika Hilly membangunkan pria tersebut, Idaho memberitahu bahwa dia meninggal karena ia melihatnya tergeletak sejak tadi malam. Ketika Hilly menyarankan untuk melaporkan ke polisi, Idaho mengabaikannya karena polisi di kota itu tidak peduli dengan mayat siapapun di dalam kota. Tidak lama kemudian, Idaho ditangkap polisi. Ia dicurigai sebagai pelaku pembunuhan dari mayat tersebut. Di sini terlihat memang polisi tidak peduli dengan mayatnya. What about the body? Adegan selanjutnya, Hilly berkenalan dengan beberapa gangster yang sedang bermain biliar di dalam bar. Ia memberitahu bahwa Idaho telah ditangkap. Ia pun meminta saran, lalu Hilly memberikan beberapa bir kepada mereka dan itu menjadi momen pertemanan mereka. Tidak lama kemudian, Hilly benar-benar peduli dengan Idaho. Ia membebaskan Idaho saat itu juga. Hey, Hilly. All right, all right. Di suatu hari, ketika bar miliknya benar-benar menjadi ambisi para anak band, kembali mereka mengadakan audisi untuk meramaikan CBGB. Namun kali ini ada sedikit masalah. Tiba-tiba air jatuh yang membuat seorang vokalis tersengat listrik. Dia pun terjatuh. Hal ini bisa terjadi karena ada saluran air yang tak tertutup hingga akhirnya air pun jatuh ke dalam panggung. Beberapa hari kemudian, dikarenakan band yang bermain musik bukan hanya blues and country, kini Hilly menambahkan CBGB jadi Om Fag yang mengartikan country, bluegrass, blues, dan yang lainnya. Di waktu yang sama, Marv memberikan kabar bahwa ibu Hilly menagih hutang yang ia pinjam. Dikarenakan penghasilan yang belum stabil, Hilly dan rekan-rekannya mencari penghasilan tambahan seperti membuka jasa mengantarkan piano. Hal tersebut bisa membantu menambah penghasilan mereka. Very much. Di sisi lain, mereka pun membuat masalah, yaitu ketika Idaho kebelet kiih saat menaikkan piano di atas tangga. Alhasil, piano yang mereka bawa terjatuh dan tergelincir tak tertahan. Mereka merenung sebab sudah tidak ada lagi yang memakai jasa mereka untuk mengantarkan piano. Sisi lain, Lisa pun datang dan memberikan kabar bahwa band Television yang sebelumnya mengikuti audisi telah mendapatkan apresiasi oleh jurnalis dan diterbitkan
dalam berita harian dengan acuan jenis musik yang berbeda. Dan Hilly berpikir bahwa ini akan menjadi peluang bisnis di bar miliknya. Dan Lisa sang anak meyakini bahwa akan banyak pengunjung dan band baru yang akan tampil di CBGB. Lisa pun meminta pekerjaan kepada sang ayah. Saat itu juga, Hilly menjadwalkan pertunjukan band dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi dengan memperkerjakan para gangster dan mendapatkan minuman gratis. When? A lot. Everything. Why not? Policy. Keesokan harinya, terlihat sang manajer television sedang menyebarkan pamflet live pertamanya di CBGB. Singkat cerita, malam teh poek, John beserta Iggy sedang ngobrol mengenai musik atau underground, yang menyampaikan sebuah pesan rahasia Mary Herron, seorang writer dan filmmaker. Menurutnya adalah suatu yang berharga dan tak bisa diungkapkan oleh kata-kata, seperti punk yang suka mengkritik, anti kemapanan, serta gaya hidup yang bebas. Dan mereka memberitahu bahwa akan menerbitkan sebuah majalah yang berjudul Punk. Terlihat CBGB malam itu sangat ramai jelang televisi manggung, dan Marv sangat kewalahan menerima telepon dari audiens. Di sini pertama kali CBGB menampilkan band dengan antusias, audiens yang sangat terkesan. Sesuai yang Hilly harapkan, ada beberapa band yang mengharapkan bersedia mengikuti audisi di CBGB. Salah satunya adalah Talking Head. Dan sampai akhirnya band yang perform di CBGB semakin banyak, yang menjadikan CBGB sebagai tempat musik dalam waktu dan aliran yang berbeda. Television, the Shirts, Orchestra, Luna, The Magic Trends, The Fats, Tough Darts, Dorian Zero, The Miami Planet, Heather, Secret, Hamster, The Dictators, Blondie. Di sini kita diperlihatkan dengan Nick Gen, seorang produser yang sangat antusias dengan perkembangan musik di CBGB. Dan kemudian ada Patti Smith yang membacakan puisi atau syairnya. Di saat sedang menikmati pertunjukan Patti Smith, terlihat Iggy Pop sangat nyase dan menikmatinya. Ia ngobrol dengan Terry Ork dan mereka pun Dengan ramainya pengunjung yang datang, Hilly memasukkan mereka secara gratis, dan Lisa pun terlihat marah, dan Hilly pun tidak mau tahu. Di samping itu, sang jurnalis John, Iggy, dan Mary melihat Lurie, musisi punk yang terkenal di zamannya. Seketika mereka mewawancarai dan akan merilis perdana majalahnya, tidak lain dengan isu punk menggunakan cover dirinya. Di sini kita diperlihatkan dengan band yang melegenda yaitu Ramones. Mereka datang ke CBGB untuk berpartisipasi dengan lagu mereka. Kala itu mereka mempunyai 4 lagu. Mereka pun menunjukkan keahlian dengan musik yang berbeda. Di sini Hilly sudah pasti tidak menyukainya. Namun seperti yang kita tahu, ia mengizinkan band apapun alirannya meskipun ia tidak menyukainya. Di hari yang sama, terlihat John sedang menyebarkan pamflet tentang majalah yang akan ia rilis. Keesokan harinya, lagi-lagi CBGB terlihat ramai oleh pengunjung. Mereka disajikan dengan penampilan dari band Wine Country. Lagi-lagi Hilly menggratiskan bir kepada Nicky, seorang produser rekaman. Tidak lama ketika Blondie sedang bermain, suatu masalah kecil menimpa sang drummer. Ia terjatuh dikarenakan panggung yang tidak kuat untuk menahan beban. Hilly berinisiatif untuk merenovasinya, tetapi ia sedikit cekcok dengan sang anak dikarenakan keuangan dan bisnisnya tidak bisa dimanage dengan benar. Tak lama kemudian, sang anak dipecat oleh sang ayah. Keesokan harinya, Taksi merasa risih dengan kehadiran anjing peliharaan dari si Hilly. Ia merasa
dia alergi terhadap bulu anjing. Lalu si Mark menyarankan agar membeli sepatu boot. Tanpa lama, taksi bergegas untuk membeli sepatu. Dan terlihat seorang tukang sound yang keren. Di samping itu, band yang bernama Dead Boys sedang mengikuti audisi dengan penampilan yang sangat memukau. Terlihat Hilly menyukainya, yang akhirnya Dead Boys perform di CBGB malam itu juga. Mereka pun diwawancari mengenai skena punk, namun mereka malah menjawabnya dengan jorok. Band ini sangat disukai wanita, karena di masa itu, musik yang bergenre punk sangatlah berbeda dan keren. Sampai suatu hari, Dead Boys, seorang gadis menghampiri panggung. Kemudian, sang vokalis dihisap rudalnya, mabok meureun awewe teh marukana mika. Yang dimana adegan itu disaksikan oleh seorang produser rekaman yang bernama Genya Revan. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang polisi yang bernama Stan. Ia adalah teman Hilly. Kedatangan Stan yaitu ingin menyampaikan permasalahan tentang gedung yang dia sewa belum dibayar selama 3 bulan. Stan pun menyarankan agar segera melunasinya supaya CBGB tidak ada masalah. Di malam harinya, Ramones perform yang kesekian kalinya di CBGB. Kemudian Blondie, band yang sering perform di CBGB. Ketika mereka perform, Iggy Pop naik ke atas panggung dan mereka pun bernyanyi bersama. Ia pun langsung loncat dari panggung dan disinilah Stage Dive tercipta. John yang sedang membereskan majalah punknya, dalam cuplikan majalah tersebut, mereka membaci politik dan mereka mengkritiknya lewat musik. Kemudian ada Richard Hell, ia mengatakan, "Aku menjadi bagian generasi yang tidak mempunyai masa depan." Lalu di dalam majalah ini juga bahwa CBGB telah memunculkan musik yang baru, seperti apa yang dikatakan oleh Joey Ramone. Seperti layaknya narkoba jenis baru, sebuah aliran musik yang melawan arus. Di sini Hilly dipelopori sebagai bapaknya punk. Singkat cerita, Ramones pun mendapatkan kontrak rekaman dari sebuah label. Mendengar itu, Hilly senang dan bangga. Di sisi lain, saat Ramones terkenal, di sini terlihat Hilly sangat menyesali atas penilaian selama Ramones belum menjadi apa-apa. Adegan selanjutnya terlihat Lisa memberikan kue kepada ayahnya, yang dimana hari itu adalah hari ulang tahun Hilly. Di sini mereka saling memaafkan atas masalah mereka sebelumnya. Tak lama kemudian, ada beberapa rentenir datang ke CBGB. Hilly menyuruh Lisa agar menghubungi Leslie, seorang gangster yang selalu ngebir di barnya. Saat rentenir menagih dan membicarakan tunggakan Hilly, Leslie dan teman-temannya datang dan langsung menghajar para rentenir itu. Lisa pun terlihat marah karena ayahnya belum melunasi sewa gedung. Karena Lisa sangat khawatir kepada ayahnya, takut nyawa ayahnya menjadi taruhannya. Di luar bar terlihat ada Stan sang polisi. Ia sedang menindak mobil yang tiada lain mobil itu milik Hilly. Ia menilang Hilly dengan alasan pemasukan kota, karena kala itu kota New York sedang diambang kebangkrutan. Ia akan menindak siapa saja yang melanggar. Hilly pun merasa keberatan sebab mobilnya itu selalu parkir di tempat itu. Tentunya dengan mobil Stan sendiri yang parkir berdampingan. Dengan omongan tersebut, Stan tidak jadi menilang Hilly dan ia hanya menghimbau. Lalu ia hanya mengatakan bahwa kota yang mereka tempati akan bangkrut. New York is going bankrupt. Setelah itu terlihat Lisa sedang menghitung struk tentang penjualan di bar ayahnya.
Ia hanya ingin ayahnya untuk menata keuangan agar bisa secepatnya melunasi sewa gedung yang belum ia bayar. What happens to the cash at the end of the night? Singkat cerita, di sini Hilly telah menjadi manajer dari band Dead Boys. Terlihat ibu Hilly mendatangi bar sang anak. Ia mengatakan kedatangannya ke CBGB ingin meminum whisky Skotlandia. I need a drink. Di adegan berikutnya, Lisa sedang menanyakan pengeluaran CBGB yang sangat berantakan. Lisa pun mengajarkan ayahnya tentang cara mengelola keuangan. Lisa juga meminta ayahnya untuk tidak mengeluarkan uangnya untuk keperluan Dead Boys. Namun tetap saja Hilly sangat keras kepala. Lisa pun keluar untuk sebat karena stres tentang ayahnya yang selalu susah untuk diberitahu. Lisa pun diberi kepercayaan oleh Hilly untuk mengelola CBGB. Dan Hilly memberitahu Lisa bahwa menjadi manajer Dead Boys akan merubah ekonominya. Namun Lisa tidak setuju dan ia memutuskan untuk meninggalkan CBGB. I am gonna get them a record deal, and they are gonna be big. Adegan berikutnya kita diperlihatkan gengnya Revan, seorang produser. Ia mengatakan kepada Hilly bahwa band Dead Boys adalah band yang aneh, sebab mereka selalu merusak dan menyakiti diri mereka sendiri saat perform. Dan Hilly mengatakan bahwa itu adalah ciri khas mereka. Sempat gengnya menolak untuk menjadi produsernya karena ia tidak mau memproduseri band yang tak tahu aturan. Saat Hilly mengatakan bahwa ia akan mencari produser lain, seketika gengnya menerimanya untuk menjadikan Dead Boys profesional. Terlihat di sini Hilly, gengnya dan Dead Boys sedang berkumpul. Hilly mengatakan bahwa ia akan mendanai rekaman Dead Boys dan Hilly meminta kepada personil Dead Boys agar tidak membuat masalah. Don't screw this up. Scout's honor. Di suatu hari, Hilly sedang diwawancarai di depan bar miliknya. Ia diberi pertanyaan tentang apa itu punk. Ia mengatakan bahwa punk adalah musik rock jalanan. Ia menambahkan bahwa ia menyukai musik yang khas. Mereka hanya ingin mengatakan sesuatu dan itu patut kita dengarkan. Cerita, Dead Boys pun melakukan tur ke beberapa daerah di Amerika. Naasnya, mereka mengalami kecelakaan yang disebabkan karena mereka terlalu banyak mengonsumsi alkohol dan obat-obatan. Karena kecelakaan itu, mereka batal mendapatkan kontrak rekaman. Alhasil, Hilly, sang manajer Dead Boys, marah dan mengusir mereka. Karena tekad yang kuat, ia tetap mempertahankan Dead Boys. Ia mengumpulkan uang yang ia punya dan menjual beberapa barang berharganya demi membuat album Dead Boys. Di waktu yang sama, di saat Hilly sedang memperjuangkan Dead Boys, personil Dead Boys sendiri malah membuat masalah di sebuah minimarket. Mereka berkelahi dan membuat sang vokalis terkena tusukan, yang membuat kritis di rumah sakit. Saat Hilly dan gengnya mendengar kabar itu, mereka sangat terpukul dan terpaksa Hilly membiayai sepenuhnya perawatan sang vokalis. Hilly pun sudah tidak tahan dan memutuskan pergi ke tempat di mana ia dibesarkan. Ia melakukan hal itu karena semua usahanya tidak menghasilkan. Terlihat Hilly sedang seorang diri. Yang ia bisa buat kali ini hanyalah menghibur dirinya sendiri. Kemudian Lisa menelpon sang ayah. Ia menyuruh Hilly untuk pulang dan meyakinkan bahwa semuanya belum berakhir. Singkat cerita, Hilly pun kembali pulang ke CBGB. Ia mendapatkan makian dari sang anak. Dan Lisa memberitahukan sang ayah ia akan melanjutkan pendidikannya di bidang hukum, bahwa ayahnya akan membutuhkan dirinya. Terlihat Hilly yang sudah putus asa, namun Lisa dan teman Hilly membantu untuk melunasi hutang sewa gedung yang belum dibayar, dan keuangan CBGB sepenuhnya akan dikelola oleh Lisa. Di akhir film, kita diperkenalkan dengan band yang bernama The Police. Mereka sedang perform di CBGB.
Di sini kita diberitahu bahwa Hilly telah menampilkan 50.000 band selama 33 tahun. Dan Hilly menjadi manajer Dead Boys selama 1 tahun. Selama ia menjadi manajer, Dead Boys telah mengeluarkan 2 album sebelum mereka bubar. The Ramones bermain 74 kali di CBGB. Di tahun 1974, ia telah menjadi ikon punk dan musik punk bisa dinikmati di seluruh dunia. Debbie Harry, vokalis Blondie, selalu masuk dalam majalah punk. Dia adalah gadis yang aksentik di CBGB, dan band ini telah menjual 40 juta kopi album di seluruh dunia. Patti Smith selalu dihormati dan ia dijuluki sebagai ibunya musik punk, dan ia menjadi musisi terakhir di CBGB sebagai bentuk penghormatan kepada Hilly Kristal. Talking Head mendapatkan penghargaan di tahun 2002 sebagai legenda musik rock and roll dan mereka sangat berterima kasih kepada Hilly Kristal. Iggy Pop disebut sebagai guru besar musik punk dan aksi panggungnya yang mempunyai ciri khas. Joel Armstrong pada tahun 2012 di Universitas Yale, ia mendapatkan arsip karya John dan disimpan di perpustakaan Yale. Lex McNeil, seorang editor senior di majalah Spin, dan menulis buku Please Kill Me, judulnya itu dianggap sebagai menjadi pergerakan musik punk. Tamat. Berkat kegigihan Hilly Kristal, tanpa beliau kita tidak akan mengenal band-band besar The Ramones atau seperti band-band metal di Amerika lainnya. Berkat Iggy Pop juga, buat yang osok ke acara Noah Ajelengan, kita tidak akan bisa mengenal Stack Dive tanpa beliau. Saya si Obet, terima kasih.